Halo, selamat datang di Miracle of Book, tempat para pembaca membaca dengan cara berbeda. Saya Ihatsu. Kali ini akan membacakan lanjutan cerita dari novel Menari di Tepian, karya Han Nolan. Selamat menyimak. Malam itu adalah malam pemanggilan arwah bersama Bibi Casey dan Paman Tul. Untuk pertama kalinya aku boleh begadang dan bergabung bersama mereka. Dan mungkin juga berbicara dengan Mama jika Bibi Casey mengizinkanku. Sisi, ibuku, adalah adik Bibi Casey. Menurut Dan, ketika keduanya terhubung dengan Papan Oija, percakapan mereka sulit sekali untuk disela. Menurutku itu benar karena Bibi Casey selalu memberikan pendapatnya tentang segala hal. Aku sangat gembira karena mereka akan mengadakan acara pemanggilan arwah, sehingga aku tidak dapat menjauh dari Papan Oija itu. Sepanjang sore itu, aku terus mengganggu Gigi dengan segala macam pertanyaan. Aku ingin dia menjelaskan segalanya padaku, sehingga aku tidak tampak bodoh dan Bibi Casey tidak akan mengolok-olokku. Gigi mau menjelaskan sedikit kepadaku. Dia menjelaskan tentang benda dari kayu dengan ujung yang runcing dan paku yang menancap di bagian tengahnya. Ini disebut planchet, katanya. Sekarang letakkan ujung jarimu di atas salah satu sisinya seperti ini. Dan aku meletakkan jariku pada sisi lainnya. Jangan terlalu ditekan. Ringan saja, seperti kamu sedang meletakkan jarimu di atas marshmallow. Bagus. Malam ini kalau kita dapat memanggil arwah, planchet ini akan bergerak. Kamu tidak boleh mendorongnya, mengerti? Biarkan jarimu tetap ringan. Biarkan jarimu mengikuti gerakannya saja. Gigi mendorong planchet melintasi Papan Oija dan menatap jariku. Aku menahan jariku sehingga hampir tidak menyentuh tepian planchet. Bagus. Sekarang planchet itu akan bergerak melintasi papan dan menunjuk huruf-huruf ini. Kata ya atau tidak. Kata bagus atau buruk. Atau menunjuk angka-angka ini. Nah, kamu lihat, planchet itu dapat menunjuk setiap bagian dari Papan Oija ini. Dan itu artinya arwah tersebut berbicara kepada kita, tanyaku. Artinya Mama berbicara. Betul sayangku. Kemudian dia meninggalkan aku untuk menyelesaikan tumpukan cuciannya di ruang bawah tanah. Aku tetap duduk di dekat meja sambil bermain Oija bersama boneka Barbieku. Aku merenungkan berbagai pertanyaan yang akan kutanyakan pada Mama. Pertanyaan-pertanyaan yang sama yang seingatku sudah aku tanyakan padanya setiap malam. Di mana engkau, Mama? Aku selalu mulai bertanya ketika berbaring di atas tempat tidurku dan menatap kegelapan sambil merasakan kebisuannya. Di manakah dunia arwah itu? Apakah itu seperti surga? Apakah Mama bahagia? Apakah Mama tahu siapa aku? Apakah Mama tahu bagaimana rupaku? Mereka bilang aku kecil dan terlalu kurus untuk anak seumurku. Aku merasa kecil, Mama, seperti biji yang paling kecil dan begitu jauh darimu.
Aku menjaga Dane dengan baik. Apakah Mama mengetahuinya? Apakah Mama bangga padaku karena aku menjaga Dane? Akhirnya Gigi berkata aku sudah cukup bermain-main dengan papan itu dan membuat Planchet terlalu banyak menyerap panas tubuhku. Dia kemudian berkata padaku untuk meninggalkannya dan mencari kegiatan lainnya sambil menunggu. Aku memasukkan kaset Bob Dylan's Greatest Hits milik Dane ke dalam tape milikku dan bernyanyi sambil menari di sekitar perabotan yang terdapat di ruang duduk. Aku sedang berjalan sambil mengatur keseimbanganku di atas lengan sofa dan berusaha melakukan gerakan arabesku ketika Bibi Casey berjalan memasuki ruangan. Dia berhenti di tengah ruangan dan menatapku dengan matanya yang terlihat galak karena riasan matanya yang tebal, dan berseru, "Miracle, nenekmu tahu kamu sedang berada di sini dan merusak perabotannya." "Tentu saja nenek tahu," kataku berbohong. "Aku akan menjadi orang yang memiliki bakat luar biasa suatu hari kelak. Karena itulah aku perlu berlatih." Gigi bilang begitu. Aku meloncat sambil memutar tubuh dari lengan sofa dan mendarat dengan sempurna di atas bantalan tempat duduk. Aku merentangkan kedua lenganku, lalu membungkuk ke arahnya. Bibi Casey langsung mengejekku. "Kamu bukan anak yang berbakat luar biasa. Bakat seperti itu tidak diturunkan. Sesungguhnya itu adalah kecelakaan yang mengerikan. Ayahmu itu orang aneh. Coba kamu lihat di kamus. Orang berbakat adalah orang yang tidak normal atau monster." Aku meloncat dari sofa. "Aku tidak mendengarmu," kataku sambil menutup telingaku. Dia selalu melontarkan kata-kata yang jahat untuk Dane, untuk aku, atau kami berdua. Kukira dia sangat cemburu karena Dane ternama dan memiliki bakat yang luar biasa sehingga seolah-olah Dane telah mengalahkannya dengan mudah. Hanya dengan melihat Bibi Casey dan Pamantul berjalan masuk, perutku sudah merasa sakit. Bibi Casey bertubuh jangkung dan ramping dengan kaki yang kaku karena mengenakan sepatu dengan tumit yang terlalu tinggi. Sementara itu, Pamantul lebih pendek dari istrinya dan tampak kekar, sehingga justru memperlihatkan betapa jelas perbedaan tinggi tubuh mereka. Aku yakin Bibi Casey akan mengawasiku sepanjang malam dengan cara yang seperti biasa dilakukannya. Seolah-olah aku menyakiti wajahnya. Seolah-olah wajahnya memang kesakitan. Aku pernah bertanya kepada Gigi. Aku tidak tahu kenapa mereka sering singgah seolah mereka itu tetangga. Padahal mereka tinggal 2 kota dari sini. Bahkan mereka sudah bukan keluarga lagi. "Casey hanyalah mantan saudara ipar Dane," kataku. Aku kemudian menambahkan, "Itu benar. Dan bilang begitu padaku." Ketika itu aku tahu Gigi sedang mengamatiku. Dia seolah sedang memutuskan apa yang ingin dikatakannya padaku. Dia tampak cemas, kemudian terlihat ketakutan. Lalu tiba-tiba wajahnya yang gemuk dan berwarna merah muda itu menjadi pucat pasi. Kemudian rona wajahnya berubah ketika dia menyapukan tangannya di mukanya. Wajahnya kembali berseri-seri dan dia tersenyum. Gigi kemudian berkata dengan suara yang terdengar datar seperti sudah dilatih sebelumnya, "Sejak kepergian Sissy, kita menjadi satu-satunya keluarga yang dimiliki Casey.
Mungkin dia memang hanya ipar bagiku dan Den, tetapi dia adalah bibimu. Jadi, bersikap ramahlah padanya." Kemudian Gigi memejamkan matanya dan mulai bersenandung. Itu adalah tanda bahwa percakapan kami harus berakhir karena Gigi sudah memasuki alam setengah sadarnya. Aku ingin bertanya lebih banyak lagi tentang Bibi Casey dan jauh lebih banyak lagi tentang Mama. Aku selalu ingin bertanya lebih banyak, tetapi Gigi tidak pernah membolehkan aku mempertanyakannya. Gigi tidak suka kalau aku mengajukan banyak pertanyaan. Katanya, pertanyaanku itu bisa mengacaukan keseimbangan karma. Walau aku tidak mengerti apa arti karma itu sesungguhnya, tapi aku tahu Gigi benar karena aku dapat melihat betapa pertanyaan-pertanyaanku itu berhasil membuatnya sedih. Karena itulah aku berusaha untuk bersikap ramah kepada Bibi Casey. Tetapi yang dapat kulakukan hanyalah menghindar darinya. Pada malam pemanggilan arwah, aku meraih boneka Barbieku dari meja dan duduk di lantai bersama-sama dengannya. Aku mencoba berpura-pura menganggap Bibi Casey tidak berada di ruangan ini bersamaku. Tapi kemudian lagu Just Like a Woman mulai terdengar dan Bibi Casey mengeraskan suara tape itu. "Aku suka lagu ini," kata Bibi Casey sambil mematikan puntung rokoknya di dinding rumah kami yang terbuat dari batu bata dan kemudian menjentikannya ke dalam perapian. Dia memejamkan matanya dan bersandar kembali di dinding sehingga membuat pinggulnya yang ramping tersembul dari celana panjang ketat yang dikenakannya, sehingga terlihat seperti tulang sapi tua yang besar. Wajahnya tampak damai dan bahagia saat itu, dan rambutnya berdesakan di dalam beberapa gulungan rambut gemuk berwarna merah muda yang tersembul dari balik scarf yang dikenakannya. Aku menatapnya, kemudian menatap boneka Barbieku dengan wajahnya yang terbuat dari plastik, berpinggang ramping, dan berpayudara besar. Keduanya tampak mirip. Aku melemparkan boneka itu ke belakang melewati bahuku. Pamantul baru saja memasuki ruangan ketika boneka itu mendarat di dekat kakinya. Kamu baru saja menyimak lanjutan cerita dari novel Menari di Tepian, karya Han Nolan. Jadi, gimana nih? Kamu menikmatinya? Kalau iya, beritahu saya lewat kolom komentar ya. Sampai jumpa di audiobook berikutnya.